Ya, ketika gaji puluhan juta, hidupnya foya-foya, tidak punya tabungan, sekarang mau bunuh diri, Bu. Ya, saudara, goncangan itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita yakini dan percaya, Tuhan turut bekerja. Di dalam goncangan sekalipun Dia turut bekerja. Ya, karena itu saya berdoa saudara ya, supaya kita nih keluar sebagai emas yang murni melalui setiap pemurnian. Hari-hari ini kita sedang masuk dalam pemurnian demi pemurnian. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dan saya diberi tema kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Semakin menjadi serupa seperti Kristus. Saudara, zaman terus berubah. Bahkan Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dunia berubah menjadi semakin sulit, tetapi standar Alkitab tidak pernah berubah. Mengapa kita harus semakin hari semakin mencintai Tuhan? Kenapa kita harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan? Mengapa semakin hari kita harus semakin membangun iman kita? Ini alasannya. Yang pertama, karena zaman terus berubah. Kesusahan besar akan terus datang, tetapi standar firman Tuhan tidak boleh berubah. Alkitab berkata kita dipanggil untuk kita bisa menjadi serupa seperti Kristus. Kita dipanggil, dikuduskan, kita dipilih untuk menjadi seperti gambar Kristus ya. Lalu kita mungkin berkata, aduh saya mau menjadi seperti Yesus, bagaimana caranya? Kalau keadaannya enak sih gampang bersyukur. Kalau semuanya mulus, jalannya gampang untuk bersuka cita. Terlebih hari-hari ini saudara, karena pandemi yang ada kita tahu tingkat perceraian naik drastis. Ya, bahkan di Jawa Barat itu yang antri ribuan mau bercerai hanya dibatasi batas 100 orang satu hari. Mengapa itu bisa terjadi? Orang kehilangan damai. Ya, keadaan berubah, ekonomi berubah, semua menjadi sulit, ketakutan datang, kecemasan, kekhawatiran. Sementara firman Tuhan berkata kita harus menjadi seperti Kristus. Apa dasar untuk kita tetap bertahan? Apa dasar untuk kita bisa tetap kuat? Ya, menghadapi semua goncangan. Jangan lupa saudara, semua yang terjadi hari-hari ini itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Saya ingat tahun lalu ya, kita semua tahu tahun memasuki dimensi yang baru 2020. Dari tahun 2019 menuju ke 2020. Saya selalu berkata dalam khotbah-khotbah saya, saudara jangan pikir masuk dimensi baru itu berbicara tentang berkat baru, tentang semua baru. Maaf, untuk memasuki dimensi Tuhan tidak mudah, ada goncangan. Karena dimensi kita dengan dimensi Tuhan itu berbeda. Untuk bisa mencapai dimensinya Tuhan tahun 2020 lah harus ada goncangan supaya kita menjadi ya layak untuk masuk di dimensinya Tuhan. Dan benar saja. Ya, baru bulan Maret kita memasuki 2020. Kita hanya bisa menikmati full tahun 2020 itu hanya Januari, Februari. Maret kita sudah tidak bisa menikmati, sudah pandemi. Siapa yang tahu? Ya, dan mari kita mau percaya bahwa semua yang terjadi ini kan sudah ditulis dalam Alkitab. Firman Tuhan berkata, aku akan menggoncangkan satu kali lagi, kata firman Tuhan. Suara Allah menggelegar. Satu kali lagi aku akan menggoncang, bukan hanya bumi saja tetapi langit juga. Supaya tinggal tetap satu umat yang tidak tergoncang. Karena kita akan memasuki kerajaan kekal yang tidak tergoncang, makanya kita harus menjadi orang-orang yang tidak mudah tergoncang. Nah, untuk bisa membuktikan bahwa kita tidak mudah tergoncang itu dengan cara apa? Dengan mengalami goncangan demi goncangan. Saudara, zaman terus berubah, tetapi firman Tuhan tidak boleh berubah. Zaman terus berubah, tetapi standar Alkitab harus tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Ya, firman Tuhan berkata kita harus menjadi seperti Yesus. Memasuki tahun 2021, semakin serupa dengan Kristus.
Bagaimana caranya, Bu? Di zaman yang begitu sulit ini, di dalam goncangan yang besar ini, kita terus disuruh menjadi serupa dengan Kristus itu bagaimana caranya? Mari kita buka bersama Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat hafalan banyak orang ya, tetapi saya berdoa supaya Roh Kudus menyingkapkan sesuatu yang baru hari ini. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah jaminan saudara, bahwa dunia boleh berubah, zaman boleh berubah, tapi standar firman Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah. Itulah yang memampukan kita bisa menjadi seperti Kristus. Ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ayat ini tidak berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja hanya dalam hal yang baik-baik saja. Enggak. Firman ini jelas berkata, kita tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Mau keadaannya buruk, mau keadaannya dalam goncangan, mau keadaannya di dalam himpitan, mau keadaannya di dalam tekanan, kita harus tahu satu hal, Tuhan turut bekerja. Amin saudara. Tuhan turut bekerja. Ya. Di sini dikatakan dalam segala sesuatu. Karena itu orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus harusnya mereka tidak tergoyah ketika keadaan berubah menjadi buruk. Ketika zaman berubah seperti ini, banyak orang Kristen hari-hari ini yang gak tahan goncangan. Saya menerima beberapa WA, telepon, Bu, saya sudah tidak kuat menghadapi goncangan. Tadinya gaji suami puluhan juta, tiba-tiba kena PHK, saya mau bunuh diri, Bu. Nah, mengapa Tuhan izinkan goncangan? Karena banyak orang yang mengaku percaya, mudah berkata percaya Yesus, tapi hanya sedikit yang berani mempercayakan hidupnya pada Yesus. Saudara, mau atau tidak kita harus digoncang. Kekristenan tidak berbicara hanya yang enak-enak. Makanya saya dari tahun lalu berkata, memasuki dimensi yang baru itu bukan sesuatu yang mudah. Persiapkan dirimu untuk digoncang. Dan terjadi. Ya, terjadi saudara. Ada terlalu banyak orang mengaku percaya Yesus. Dari mulut mereka mengaku percaya mengikut Dia. Tapi ketika goncangan terjadi, yang tadinya gaji puluhan juta tiba-tiba di PHK. Ya, ketika gaji puluhan juta hidupnya foya-foya, tidak punya tabungan, sekarang mau bunuh diri, Bu. Ya, saudara, goncangan itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita yakini dan percaya, Tuhan turut bekerja. Di dalam goncangan sekalipun Dia turut bekerja. Ya, karena itu saya berdoa saudara ya, supaya kita nih keluar sebagai emas yang murni melalui setiap pemurnian. Hari-hari ini kita sedang masuk dalam pemurnian demi pemurnian. Kekristenan kita, integritas kita sebagai orang Kristen sedang diuji. Apakah kita mau teguh berpegang pada firman Tuhan, atau kita tergoyahkan dengan keadaan dunia? Saya berdoa supaya semua saudara lulus ya. Ayat ini berkata kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tolong garis bawahi dalam segala sesuatu. Artinya apa? Bukan cuma yang enak. Tuhan turut bekerja. Ya, Dia turut bekerja untuk apa saudara? Ya, untuk apa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu? Ayat ini berkata untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Satu hal yang harus kita percayai, entah keadaan kita baik atau tidak baik, percayalah Tuhan sedang turut bekerja bagi kebaikan kita.
Mari kita jalani dengan proses. Ada yang menelpon saya berkata, "Bu, saya sekarang hidup sudah tanpa uang, Bu, 1 sen pun, Bu. Saya sudah mau menyerah, Bu. Saya lebih baik mati, Bu." Saya tanya, "Ibu menjalani hidup tanpa uang ini udah berapa lama?" "Sudah 2 bulan ini, Bu." Saya bilang, "Saya bertahun-tahun, Bu, tanpa uang." Ya, jangan bilang saya tidak merasakan. Semua orang harus diproses sampai iman kita tuh murni. Bagi Tuhan untuk memberkati hidupmu terlalu mudah. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan merubah cara pandang kita dan respon yang benar. Dia tidak bisa memaksa kita. Ya, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Mari yakinkan dalam dirimu bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Bukan untuk keburukan. Tapi banyak orang hanya mampu bersyukur ketika keadaannya baik. Sementara ketika keadaannya buruk dia tidak bisa lagi bersyukur. Hello saudara, kita bisa bilang Tuhan baik waktu uang kita banyak. Kita bisa bilang Tuhan baik waktu gaji tiap bulan lancar. Tetapi ketika di masa-masa seperti ini, masihkah kita mau menangis dan berkata, "Engkau baik Tuhan"? Saya ingat ketika saya tidak bisa bayar rumah saya terancam hilang. Saya nangis di kaki Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, sekalipun Engkau tidak menolongku keluar dari masalahku ini, sekalipun aku kehilangan rumah, aku tetap mau berkata Engkau baik bagiku." Iman yang seperti inilah yang Tuhan cari. Bagi Tuhan untuk menjawab masalah kita terlalu mudah. Semudah hanya dengan Dia berfirman. Saudara butuh apa hari ini? Tapi yang jadi susah bagi Tuhan mengubah cara kita berespon. Karena cara pandang kita sudah salah dulu. Orang Kristen terlalu nyaman hari-hari ini. Orang Kristen terlalu enak hidupnya. Orang Kristen terlalu dibuai oleh janji-janji yang enak-enak. Kita berpikir ikut Yesus itu enak. Ikut Yesus itu bahagia. Kenapa? Karena semua keinginan daging kita terpenuhi. Maaf saudara. Ikut Yesus itu harus bayar harga. Dan ini tidak ada urusannya dengan daging kita. Justru kedagingan kita harus dimatikan supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Maaf, saya cuma mau bilang, masuk surga itu tidak gampang. Saudara masuk ke istananya presiden aja gak mudah. Ditanyain mau ngapain, harus daftar berapa bulan dulu. Mau kepentingannya apa, gak mudah. Apalagi mau masuk surga, kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Tidak mudah. Gak ada orang Kristen kedagingan yang masuk surga. Goncangan membuat kedagingan kita dimatikan oleh Tuhan. Taat kalau hari ini engkau sedang diproses. Jangan memberontak akan semakin lama prosesmu. Percayalah, pegang janji ini. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Artinya apa? Taat saja, jalani saja. Lama atau cepatnya persoalanmu mendapat jawaban. Lama atau cepatnya masalahmu itu menemukan jalan keluar. Itu tergantung dari cara kita berespon. Hanya satu tujuan Tuhan di balik masalah kita itu hanya satu. Cuman apa? Supaya kita ini menjadi pelaku firman. Dalam segala hal kita diajar untuk bersyukur. Bukan hanya yang baik saja. Yakinlah saudara bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Berserulah, berlututlah di kaki Tuhan. Saya banyak mendengarkan kesaksian lewat mesbah doa. Saya di channel YouTube saya setiap jam 8 malam. Saya banyak mendapat kesaksian di masa pandemi ini, orang-orang diberkati Tuhan. Mulai dari rumah tangga yang tadinya hampir hancur berantakan. Ketika pandemi semua di rumah, ketakutan, akhirnya mereka berlutut mencari Tuhan dan rumah tangga dipulihkan. Saya mendengar betapa banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, tapi Tuhan membuka pekerjaan yang baru bagi mereka. Tiba-tiba muncul intuisi yang baru yang Tuhan berikan. Gaji yang mereka dapatkan lebih besar daripada yang sebelum pandemi. Wow! Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tetapi di sini dikatakan apa saudara? Ada syaratnya. Bagi siapa Tuhan bekerja? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maaf kalau selama ini hidup kita sembarangan. Maaf kalau selama ini kita tidak hidup sesuai dengan rencana Allah. Sorry, jangan mengklaim janji Tuhan atas hidupmu. Hanya orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana Tuhan lah
yang akan mengalami semua janji ini. Maaf saudara, kasih Tuhan tidak bersyarat. Waktu engkau bikin dosa, engkau minta ampun, engkau diampuni. Tetapi berkat Tuhan itu ada syaratnya. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Alkitab berkata, kalau kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Jadi maaf, Alkitab ini bukan janji murahan bagi sembarangan orang. Firman Tuhan berlaku bagi mereka yang hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan kita hari ini, apakah selama ini kita sudah hidup sesuai rencana Tuhan atau dengan rencana kita sendiri? Pertanyaan saya hari ini, apakah kita sudah menjadi orang yang sungguh-sungguh mengejar rencana Tuhan atas hidupmu, atas pernikahanmu, atas usahamu, atas bisnismu, atau kita cuma jadi orang yang sibuk memikirkan rencana kita, mengabaikan semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mari kita mengerti kebenaran, ya. Mari kita belajar untuk mengetahui kebenaran supaya kita tidak tersesat. Ayat 29 berkata, ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, saudara, mengapa kita harus hidup sesuai rencana Tuhan? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita memasuki tahun 2021 ini dengan sebuah niat, tekad, kerinduan. Kita mau menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada lagi Tuhan keinginan kami yang lain di tahun ini. Tidak ada lagi keinginan-keinginan duniawi. Kami hanya ingin mau menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam ketaatan, melakukan firman Tuhan. Bahkan di dalam kami melayani pekerjaan-Mu Bapa. Mari kita mau terus berkata, kami ingin menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Saya banyak menerima kesaksian orang-orang yang mengalami pemulihan, saudara. Selama ini hidup dalam kepahitan, sakit hati, sehingga tergantung obat tidur, tergantung obat lambung. Ketika mereka mendengarkan mesbah doa firman Tuhan yang berkuasa yang dibentangkan, mereka mulai melepaskan kepahitan. Saya selalu berkata, jangan terburu-buru minta kesembuhan fisik, minta dulu kesembuhan jiwa. Kepahitan, kekecewaan, semua yang negatif dari jiwa kita harus dibuang. Karena waktu jiwamu sembuh, maka tubuhmu juga ikut sembuh. Saya mendengarkan banyak kesaksian orang-orang yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Mereka diubahkan. Sehingga biar kita mau berkata hari-hari ini, Tuhan, tidak ada lain kerinduan kami selain menjadi seperti Engkau. Kami ingin menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan. Biar kita mau terus berkata pada Tuhan, kami mau diubahkan. Ya. Ayat yang ke-30 berkata di sana, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita tidak perlu takut dengan apapun yang terjadi hari-hari ini. Bagian kita berjalan di dalam ketaatan. Kita nggak perlu tanya kapan kiamat, apakah besok pengangkatan atau bagaimana. Bagian kita taat. Jalankan firman Tuhan. Karena firman ini sudah berkata, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Saya percaya mengalami pemurnian hari-hari ini hanya orang-orang yang hidup takut Tuhan, mengejar rencananya atas hidup kita yang akan melihat kemuliaan Tuhan atas hidupnya. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh mengejar Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau terus berkata, kami mau Tuhan menjadi seperti Engkau Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu. Biar kita mau berkata hari ini di hadapan Tuhan.
Ini hidup kami Tuhan. Ubah setiap kami. Kami mau menjadi seperti Engkau, diperbaharui setiap hari demi kesehari Tuhan. Bentuk setiap kami, ubah setiap kami, agar hidup kami boleh berkenan. Terutama kami boleh dimuliakan di masa-masa pemurnian ini Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami. Ubah kami Bapa, jadi seperti-Mu Tuhan. Tidak ada lain kerinduan kami Tuhan di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan masih izinkan kami memasuki tahun 2021. Di saat ada begitu banyak orang yang sudah tidak mendapat kesempatan hidup, Tuhan masih memberikan kami anugerah kehidupan. Ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memaknai hidup kami bagi kepentingan Tuhan. Karena kami tahu hidup bukan soal mencapai apa yang kami inginkan, namun kami harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Berkati setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap suami-suami menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga. Berkati istri-istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau memulai dari keluarga kami. Kami mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan. Tidak ada cara lain hari-hari ini untuk kami boleh menikmati janji-janji Tuhan selain kami berdiri dalam ketaatan, belajar menjadi seperti Engkau Yesus. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online ini. Jamah hati setiap mereka, ubahkan Tuhan. Bawa kami di dalam pertobatan dan hidup di dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hanya orang yang bertahan dan setia sampai pada akhirnya yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Karena itu mampukan kami Roh Kudus. Kami tahu Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu, karena kemampuan adalah bagian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Engkau sudah berbicara. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Roh Kudus materaikan setiap firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.